Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kembali lagi dengan saya hari ini Jay ini untuk materi selanjutnya yang berkaitan dengan analisis senyawa kimia, khususnya aplikasi senyawa bahan alam dengan Fourier Transform Infrared atau FTIR. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan coba sharing dan berbagi informasi secara umum terkait penggunaan alat FTIR dan aplikasinya untuk analisis senyawa. Nah, tentu akan sedikit berbeda dengan pembahasan sebelumnya dengan spektrofotometri UV-Vis, yang mana kita ketahui bersama pada dasarnya UV-Vis memanfaatkan sinar UV pada area UV dan visible yang kita ketahui kemarin pada lebih kurang panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai infrared FTIR yang tentunya sesuai dengan namanya, maka dia memanfaatkan sinar atau gelombang infrared untuk dapat membaca sampel yang kemudian outputnya berupa spektra. Nah, spektra itu sendiri yang nanti akan kita baca, yang kemudian menjadi bahan untuk interpretasi data senyawa apa yang ada terkandung di dalam sebuah sampel yang diuji. Nah, jadi pada dasarnya FTIR ini dimanfaatkan untuk menganalisis senyawa yang mana senyawa-senyawa tersebut memunculkan sebuah spektra ketika ditembakkan dengan sinar IR, yang mana dia akan sangat identik satu sama lainnya ketika nanti dilakukan uji. Oke, langsung saja saya masuk kepada slide berikutnya. Nah, kita masuk terlebih dahulu di spektrum IR. Ini menggambarkan bahwa spektrum IR itu berada pada panjang gelombang yang hampir berdekatan dengan visible dan ultraviolet. Nah, jadi semuanya bisa lihat di sini. Spektra IR itu memiliki panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan sinar visible dan ultraviolet. Jadi senyawa atau biasa disebut dengan golongan-golongan yang ada di gugus fungsi yang ada di senyawa-senyawa tersebut itu yang nanti akan menggambarkan seberapa besar spektrum serapan yang terjadi. Nah, sehingga nanti yang muncul adalah dalam bentuk spektra yang bisa divibrasi dengan adanya IR. Nah, jadi nanti sedikit perbedaannya di sana. Nah, perbedaannya tadi adalah pada area wavelength dari spektra tersebut, yang mana dia memiliki wavelength yang lebih pendek, lebih besar ya dibandingkan dengan cahaya visible dan ultraviolet. Nah, ini adalah yang bisa melihat atau mendengar ya sinar-sinar tersebut. Jadi areanya adalah area-area yang memang dimiliki oleh partikel-partikel yang kecil ya. Nah, jadi itu secara umum gambarannya memiliki wavelength yang hampir berdekatan dengan visible dan ultraviolet. Nah, kemudian kita lihat dari data ini. Nah, jadi IR atau infrared dia bekerja ya sesuai dengan adanya vibrasi dan rotasi dari suatu molekul atau mol ya, dari suatu unsur atau senyawa. Nah, jadi kita akan bisa mengetahui ada tidaknya suatu gugus fungsi dari suatu senyawa itu dari adanya vibrasi dan rotasi ini. Nah, jadi area UV kemarin dan visible itu hampir berdekatan dengan IR, di mana IR dia kecenderungannya akan nanti memiliki panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan area UV dan area visible.
Kemudian bilangan gelombangnya juga, IR itu dia kecenderungannya di sini ya, pada area 4000 per cm dan batasannya sampai 200 per cm. Jadi lebih kecil dibandingkan dengan area visible ya. Kemudian prosesnya tadi adalah menggunakan sebuah vibrasi dan rotasi. Ini yang kemudian membedakan antara UV PIS dan IR. Oke ya. Nah, prinsip kerjanya, atom selalu bervariasi, kemudian terjadi getaran, menghasilkan frekuensi, ada energi, kemudian ada namanya vibrasi, getaran, molekul yang memiliki karakteristik. Nah, kemudian ada di sini ya energinya, kemudian selisih transisi tadi EV0 dan EV1, sehingga jika ingin menyelidiki vibrasi molekul, maka kita perlu memanfaatkan sinar IR. Jadi pada dasarnya adalah semua senyawa yang kemudian dia memiliki prinsip bisa dilakukan vibrasi molekul, maka dia bisa ditetapkan atau dianalisis dengan sinar IR, yang mana hasil analisisnya nanti adalah berupa spektrum atau spektra yang bisa tampak kemudian menjadi bahan interpretasi untuk analisis lebih lanjut. Nah, ini alatnya ya, FTIR, yang mana molekul senantiasa bergerak. Ketika adanya vibrasi dan rotasi, maka dia dapat dianalisis dengan FTIR. Nah, biasanya FTIR itu spesifik memang untuk gugus fungsi ya. Gugus-gugus fungsi yang kemudian dirangkaikan menjadi satu, menjadi sebuah senyawa. Nah, jadi IR ini dia akan menggambarkan gugus fungsi. Contoh gugus fungsi alkohol, hidroksida ya, OH, kemudian karbonil, COH ya. Kemudian karboksil, COOH. Kemudian gugus-gugus fungsi lainnya. Banyak lagi gugus fungsi yang lain yang tentunya memiliki karakteristik yang memiliki bentuk spektra pada panjang gelombang tertentu nanti kita akan lihat bagaimana output dari spektra IR ini yang membedakannya dengan spektrofotometri UV visible. Nah, instrumentasi FTIR dimulai dari sumber radiasi, umumnya Nethernes atau lampu glower ya, oksida, krisida, zirconium dan yttrium. Kemudian monokromator terbuat dari bahan prisma, celah gelas, lens silika, CF2, NaCl, AgCl, KBr dan seterusnya. Kemudian ada prisma NaCl 400 sampai 60 per cm dan prisma KBr 400 per cm. Kemudian detektornya yang digunakan adalah thermal, thermocouple, dan yang non-thermal sel fotokonduktif. Nah, jadi ini bagian dari instrumentasinya. Untuk detailnya mungkin bisa baca sendiri nanti di referensi ya, terkait bagaimana komponen-komponen penyusun dari alat ini. Nah, saya langsung masuk pada jenis vibrasi molekul yang ada di IR. Itu ada regangan, stretching, dan bengkokan. Jadi merenggang, stretching, atau bengkokan, atau bending. Nah, renggangan sendiri terbagi dua, ada simetris, ada asimetris. Kemudian ada bengkokan, itu ada in-plane dan out of plane. In-plane sendiri terdiri dari scissoring dan rocking. Kalau out of plane, itu adalah twisting dan wagging. Nah, kita biar lebih mudah, kita lihat gambarnya langsung ya. Nah, stretching ya, asimetris dan simetris. Nah, simetris bentuknya seperti ini, kemudian simetris bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat dari bentuk gerakan molekul ya, yang di atasnya itu yang biru. Kalau asimetris dia bergantian, kalau simetris dia bersamaan. Ya, terlihat ya perbedaannya. Kemudian in plane kita lihat scissoring dan rocking. Nah, berbeda ya. Ada yang mendekat ke tengah, ada yang atas bawah. Kalau scissoring itu dia mendekat ke tengah. Kalau rocking dia atas ke bawah ya.
Kemudian twisting out of lane ya. Twisting itu dia bergantian. Satu ke bawah, satu ke atas. Kemudian wagging. Nah, wagging itu gerakannya gerakan apa itu ya? Ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Kalau scissoring tadi bedanya dia secara bersamaan ke kiri sama-sama ya posisinya. Ke dalam dan keluar. Kalau wagging dia ke arah keluar bersamaan, ke dalam bersamaan. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Nah, ini yang disebut dengan vibrasi ya. Secara molekuler ketika diamati vibrasinya akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi berbagai macam vibrasi tadi ada yang asimetris-simetris, kemudian in plane dan out of plane. Oke, nah ini contoh ya spektranya IR. Ya, ini berbeda dengan UV-Vis. Kalau UV-Vis kemarin bentuknya akan seperti ini ya, ke atas. Kalau IR dia akan ke bawah, seperti ini. Oke ya, jelas ya perbedaan gambarnya. Kemudian yang kita lihat dari di sini, dari panjang gelombang. Nah, contohnya di sini ya. Ini adalah citosan ya. Crosslink acetaldehyde. Nah, jadi dia bentuknya dia spesifik. Pada 3500-an ini ada bengkokan ke bawah, vibrasi, spektranya itu bisa dibaca apa nanti. Kemudian ini apa, kemudian ini apa, ciri khasnya masing-masing berupa bentuk-bentuk yang seperti itu, nanti ada referensinya, kemudian itu yang digunakan kita untuk pedoman kita dalam membacanya. Nah, oke ya, ini contoh saja. Nah, ini coba. Ini adalah methyl propyl ether. Nah, jadi pada 3000 berbentuk seperti ini, maka dia sudah merupakan mencirikan serapan hidrokarbon. Nah, ini cirinya. Kemudian ketika muncul muncul di sini berarti dia adalah etilen pada panjang gelombang sekitar berapa itu ya? 1400-an. Kemudian metil 1300-an mungkin ya. 1400-1300-an muncul area itu. Kemudian CO sekitar 1100-1200-an. Nah, jadi ketika ini berbentuk spektra semacam ini memang kita langsung menggabungkannya menjadi satu, itu kecenderungannya memang agak sulit. Karena kita lihat dari IR ini atau FTR ini dia adalah dalam bentuk spektra-spektra yang menggambarkan gugus fungsi dari masing-masing penyusun dari senyawa tersebut. Jadi kalau tanpa adanya referensi memang agak cenderungannya sulit menggabungkannya menjadi satu senyawa utuh semacam ini. Nah, namun kita bisa saja coba-coba lihat ini hidrokarbon, ini etilen, ada metil, ada CO, maka digabungkan menjadi satu adalah seperti ini. Ini adalah CO, ini adalah etil, ini adalah metil. Nah, jadi bisa ya kalau yang sederhana. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk yang kompleks, yang tidak sederhana, contohnya di senyawa bahan alam yang sebagian besar dia tersusun dari senyawa hidrokarbon yang kemudian basisnya adalah beberapa dan sebagian besar saya pikir adalah berbasis benzen, maka kecenderungannya memang sedikit lebih rumit ya dalam menentukan strukturnya. Maka perlu analisis lebih lanjut nanti. Tapi setidaknya dalam melihat ini kita bisa menggambarkan bahwa yang terkandung di dalam tersebut adalah mengandung gugus fungsi ini yang kemudian diprediksi bisa jadi mengandung senyawa A, B, dan seterusnya. Nah, namun di IR itu juga nanti ada yang namanya pembanding atau reference. Pembandingnya yang sudah ada baku ya. Nah, jadi kalau memang semacam ini sudah ada pembandingnya methyl propyl ether, maka kita tinggal cocokkan dengan pembanding apakah spektranya sama atau tidak. Nah, spektra yang muncul ini apakah sama peaknya atau vibrasinya ini sudah sama atau tidak pada panjang gelombang tersebut.
itu bisa kita bandingkan dengan reference jika ada. Nah, permasalahannya kalau referensinya belum ada. Nah, jadi seperti itu gambarannya ya. Nah, kemudian kita contoh. Misalnya menemukan ini. Nah, kita hanya melihat gambar ini, kemudian kita inventaris panjang gelombang berapa saja dia muncul. Pertama 2900, kemudian dia muncul di 1700, muncul 1650, muncul 1200 spesifik ya. Muncul lagi di sini bentuknya seperti ini. Kemudian ada lagi yang lain. Nah, sekarang apakah ini ya? Maka tugas kita adalah menentukannya. Jika kita buka, maka stretching CH hidrokarbon C rangkap 1H alkana ya. Kemudian nah ini ciri khas dari konjugasi C rangkap 2O pada area itu ya 1600-an tadi ya. Kemudian ada konjugasi lagi C rangkap 2C. Kemudian ini ciri dari C rangkap 1O. Nah, berarti dia merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung C rangkap 2O, C rangkap 2C, CO, dan CH. Nah, maka ketika dihubungkan dengan referensinya, kalau misalnya referensinya ada, maka senyawa inilah yang muncul kemudian yang merupakan senyawa dari hasil uji spektrum ini. Nah, jadi dari berbagai macam gugus fungsi ini kemudian digabung menjadi satu, menjadi sebuah prediksi bahwa di dalam suatu sampel mengandung senyawa tertentu. Nah, jadi teman-teman, seperti inilah gambaran untuk menentukan hasil interpretasi dari FTIR ya. Nah, namun tentu kita perlu analisis lebih lanjut nanti untuk memastikan bahwa senyawa ini benar-benar yang sesuai prediksi kita, yaitu bisa lagi menggunakan HNMR, CNMR sampai nanti dengan spektroskopi massa ya untuk mengetahui secara tepat bobot molekul daripada senyawa tersebut apakah sesuai atau tidak. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Nah, jadi setelah ini silahkan nanti cari referensi terkait dengan berbagai macam bentuk vibrasi tadi, kemudian spektranya seperti apa, dan dia muncul pada panjang gelombang berapa saja. Nah, itu yang menjadi bahan dasar kita untuk menentukan jika menemukan sebuah spektrum semacam ini, untuk menentukan gugus fungsi penyusunnya yang ada di sana, maka kita bisa melihat dari referensi yang kita cari tadi. Nah, jadi mungkin seperti itu dulu untuk hari ini sharing dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.